Baik teman-teman, saya akan mensimulasikan tentang teknis fitur pengelolaan kinerja. Pertama, teman-teman harus buka browser di laptop ya teman-teman. Untuk browser di HP itu tidak direkomendasikan karena nanti teman-teman akan kesulitan ya. Baik teman-teman, kalau teman-teman itu sudah membuka browser di laptop, langsung ke PMM ya teman-teman. Maka di sini di PMM akan ada tampilan seperti ini. Di sini ada tampilan pengelolaan kinerja ya, ada fitur pengelolaan kinerja. Kita klik saja di sini. Nah, setelah itu klik tetap di sini ya, teman-teman. Nah, di sini ada tombol lanjutkan draft. Kenapa lanjutkan draft? Nah, di sini saya pernah masuk ya, pernah masuk bukan hanya satu kali, tiga kalinya sekarang ya, tiga kalinya saya membuka pengelolaan kinerja. Untuk yang teman-teman yang baru mulai atau baru masuk itu biasanya tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi ada tampilan klik mulai di sini. Setelah klik mulai, maka akan diarahkan kepada data diri teman-teman. Silahkan cek apakah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, teman-teman bisa klik tombol edit. Jika sudah sesuai, maka klik data sudah sesuai. Maka akan diarahkan kepada identitas seperti ini ya. Kalau misalnya sudah yakin teman-teman datanya sudah benar, maka klik ya lanjut. Kalau masih kalau misalnya kurang yakin, maka teman-teman bisa klik cek ulang. Baik teman-teman, kalau sudah klik ya lanjut, maka akan diarahkan ke perencanaan kinerja ya teman-teman, seperti yang ada di PMM saya. Baik, saya lanjutkan draft di sini. Di sini yang pertama kali dilihat yaitu teman-teman bisa melihat rapot pendidikan satuan pendidikan teman-teman ya. Di sini akan ketahuan mana kira-kira rapot yang kurang atau yang menjadi prioritas ya. Karena di sini cukup, ada 3 yang cukup, maka tidak ada yang prioritas. Biasanya yang prioritas itu dengan warna merah seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau merah itu kurang, kalau kuning cukup, dan kalau hijau itu baik teman-teman. Karena di sekolah saya itu cukup semua, maka di sini di dimensinya itu dimensi prioritas itu tidak ada. Jadi silakan memilih sesuai kebutuhan Anda. Jadi di sini ada 8 ya. Ada 8 di mana di manajemen kelas ada 2 indikator ya teman-teman. Kemudian untuk dukungan psikologis di sini ada 3 dan untuk metode pembelajaran di sini ada 3 ya teman-teman. Misalnya saya ingin memilih dimensi manajemen kelas pada indikator penerapan disiplin positif, cukup klik saja di sini, kemudian langsung ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini teman-teman, ini total poinnya ini minimal nantinya teman-teman itu 32 ya dan maksimal 128. Jadi di sini teman-teman, saya hapus dulu ya, hapus dulu di sini. Nah, karena di sini saya hapus semuanya, maka total poinnya di sini 0. Jadi ini kurang 32 poin karena memang minimalnya itu 32 poin dan maksimal 128 poin. Teman-teman bisa milih di sini. Nah, misalnya teman-teman memilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Jadi ini 4 poin ya poinnya. Nah, di sini ini nantinya bukti dukung ya teman-teman. Ini yang di feed di TikTok saya, ini yang saya pertanyakan, apakah sertifikat ini merupakan sertifikat PMM atau di luar PMM ya teman-teman. Tapi menurut saya ini ya, menurut saya bisa di dalam atau di luar PMM mungkin ya teman-teman. Dan untuk target kuantitas, ini teman-teman bisa memilih apakah melakukan 2 kegiatan nantinya, 3 kegiatan sampai pada 6 kegiatan di sini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya 2 kegiatan, jadi per semester maka poinnya ini 8 sampai nantinya teman-teman itu mencukupi 32 poin minimal ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa klik tambah, kemudian tulis lagi, pilih lagi rencana hasil kerja atau RHK-nya. Misalnya ini ya 6 poin ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru. Jadi di sini bukti dukungnya laporan ya, laporan.
Kemudian di sini klik 2 kegiatan misalnya. Jadi ini totalnya sudah 12. Jadi 12 ditambah 8 di sini masih 20. Jadi kurang 12 poin. Ditambah lagi misalnya teman-teman milih ini ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Ini 8 poin ya. Jadi target kuantitasnya 2 kegiatan ya. Jadi ini sudah 16 poin ya teman-teman. Jadi kalau dijumlah semuanya 36 poin. Artinya ini sudah melebihi batas minimum ya. Kalau sudah misalnya teman-teman langsung ke tugas tambahan. Nah, ke tugas tambahan ini ya teman-teman, saya hapus dulu di sini. Kalau misalnya teman-teman di sekolah itu ada mempunyai tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah ya, wakil kepala satuan pendidikan ya, klik aja di sini ya teman-teman. Di sini bukti dukungnya laporan disertai surat keputusan atau surat tugas SK ya teman-teman. Kemudian misalnya kalau teman-teman ada tugas tambahan membina ekstrakurikuler pramuka misalnya atau ekstrakurikuler lainnya seperti renang, futsal dan lain sebagainya, bisa juga di sini diklik ya teman-teman. Kalau misalnya ditambah lagi, kalau misalnya teman-teman menjadi bendahara BOS ya atau operator ya, operator di sini juga diklik ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tambah lagi, kalau misalnya selain operator teman-teman menjadi bendahara, ya sudah klik aja bendahara BOS seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah setelah ditambah semuanya tugas tambahan sesuai dengan fakta di satuan pendidikan teman-teman, langsung ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja di sini ada beberapa aspek ya teman-teman. Kalau nggak salah ada 7 aspek di sini ya. Ada yang pertama ada aspek berorientasi pelayanan. Nah, teman-teman di sini bisa mengisi apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Jadi perilakunya silakan teman-teman itu diisi sesuai dengan apa yang menjadi fokus teman-teman ya. Setelah semuanya diisi mulai dari aspek pertama sampai aspek ke-6 di sini, ke-7 kolaboratif, maka teman-teman klik ke rangkuman. Nah, setelah kerangkuman ini teman-teman, rangkuman ini merupakan rangkuman dari yang pertama sampai ke perilaku kerja ini ya teman-teman. Jadi dari hasil kerja utamanya teman-teman ya kan. Kemudian di sini kan bukti dukungnya ada sertifikat. Ini sertifikat ini yang saya juga kebingungan. Makanya di sini yang saya bingung di sini apakah sertifikat ini melalui PNM atau di luar PNM. Jadi tolong untuk teman-teman bisa yang lebih paham ya, bisa komentar di kolom komentar ya teman-teman. Apakah sertifikat ini didapat dari sertifikat PNM nantinya atau di luar PNM ya. Baik, langsung saja di sini berisi rangkuman yang sudah diisi ya dari awal sampai pada perilaku kerja ya teman-teman. Di sini juga sudah ada KWSP di sini, kemudian di sini juga yang diisi itu wakil kepala satuan pendidikan, kemudian ini juga pembina ekstrakurikuler, kemudian ini jadi operator. Ini sudah terangkum semuanya. Kalau sudah terangkum baru klik ajukan. Karena ini teman-teman ya, karena ini masih simulasi, maka di sini ada klik simpan draft. Kalau aslinya nanti tanggal 2 Januari pukul 10, maka akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lihat lanjut ajukan. Kalau sudah lanjut ajukan, maka nanti kepala sekolah yang akan mengecek ya, mengecek. Jadi akan ada tampilan seperti ini. Ini di akunnya kepala sekolah nanti ya teman-teman. Jadi kalau misalnya saya ya Ahmad Said Hidayat misalnya, kalau sudah mengajukan baru statusnya ini sudah mengajukan. Kalau sudah disetujui maka akan tampilannya seperti ini ya, perencanaan kinerja Anda sudah disetujui atasan. Maka setelah perencanaan selesai langsung ke pelaksanaan. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan kita diskusikan di kolom komentar ya. Terima kasih.